Pemirsa, kembali lagi di Special Report kasus baru Ahok dan kita akan melihat situasi terakhir di kediaman Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Maulita Fidiani dan juru kamera Rizky melaporkannya untuk Anda. Kondisi dari kediaman Rois Am ataupun juga Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan memang terlihat di belakang saya ini kondisi rumahnya sepi. Dan kami tadi sempat berwawancara dan juga menanyakan kepada supir pribadinya. Ia mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah meninggalkan Jakarta pada subuh pagi hari tadi dengan menggunakan pesawat menuju ke Kalimantan, meski tidak ada informasi terkait kegiatan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin di Kalimantan. Dan sebelumnya memang tim kami juga sudah sempat mewawancarai beliau, dan beliau mengatakan bahwa ia belum mau ataupun belum bersedia untuk menemui Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama dan juga calon gubernur DKI yang lainnya hingga waktu yang belum ditentukan. Dan memang pada Rabu kemarin sejumlah tokoh seperti Kapolda dan juga Menko Maritim Luhut Panjaitan juga sudah menemui dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, meski tujuannya hanyalah silaturahmi. Dan Ahok pun juga sudah meminta maaf terkait dengan ucapannya pasca sidang ke-8 di tanggal 31 Januari 2017 silam, yang kata-katanya ataupun ungkapannya dinilai sebagian masyarakat dan juga ulama MUI terlalu memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, meskipun Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri juga sudah memaafkan Ahok. Dan Ahok sendiri pun juga sudah mengkonfirmasi dengan menggunakan surat tertulis dengan ditandatangani oleh Ahok sendiri, dan juga Ahok juga sudah membuat sejumlah video yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengusut kasus hukum dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, namun sebaliknya justru Ahok akan menuntut hukum dari Habib Novel dan juga Gus Joy. Dari Jakarta, Maulita Fidiani, Aziz, MNC Media melaporkan. Beginilah. Ya, pemirsa, kita akan segera membahas terkait dengan tema special report kita pada siang hari ini, yaitu kasus baru Ahok, bersama dengan narasumber sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Emrus Hyombing selaku pakar komunikasi politik. Bang Emrus, terima kasih sudah hadir di special report. Terima kasih juga atas undangannya. Dan juga ada Bang Redim Oktofudin, Ketua Bidang Antar Lembaga PWGP Ansor. Selamat siang, Bang Redim. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ketahui begitu, pada saat ini kondisi yang kemarin dinilai sudah reda, sudah adem istilahnya begitu ya, sudah kembali sejuk, tapi kali ini kembali memanas, kembali bergejolak dan kembali berpolemik. Seperti ada ucapan-ucapan yang tidak bisa diterima begitu oleh teman-teman dari NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda melihat Pak Emrus, Bang Emrus, ini seperti apa tanggapannya terkait dengan apa yang diucapkan Ahok kemarin? Baik. Dari aspek komunikasi, saya berteori dulu sedikit ya, nggak apa-apa. Artinya dalam komunikasi itu sudah sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai suatu saintifik. Oleh karena itu, maka filsafat ilmu berlaku di dalamnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, penerapannya. Nah, kalau kita lihat masalah yang baru muncul ini adalah persoalan bagaimana menerapkan komunikasi itu. Dalam berkomunikasi tidak lepas dari aksiologi, nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau suatu negara. Tidak bisa lepas seperti itu. Terus terang saya mengatakan bahwa memang ketika kita berkomunikasi mentransfer apa yang disebut dengan simbol. Simbol itu tak bermakna, manusia yang memberikan makna terhadap simbol. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati menggunakan pilihan kata dan menggunakan simbol-simbol tertentu, karena makna itu bisa dipersepsikan, bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, oleh karena itulah, maka setiap orang yang terlibat dalam komunikasi harus memperhatikan simbol-simbol yang dipakai itu jangan sampai menimbulkan makna yang berbeda. Karena makna yang dimaknai orang terhadap simbol-simbol komunikasi akan mendrive perilakunya. Itulah yang terjadi sekarang. Pesan komunikasi yang disampaikan oleh Bung Ahok dan pengacaranya dimaknai oleh para majelis ulama kita sesuatu yang kurang etis di ruang publik. Oleh karena itulah maka ada suatu saya sebut sebagai suatu respon yang diberikan kepada mereka yang mungkin bisa diajukan ke ranah hukum. Demikian. Baik. Nah, kalau kita lihat kemarin Anda menilai ada kata-kata, lagi-lagi permasalahannya di sini adalah kata-kata begitu ya, Betul. yang tidak tepat digunakan oleh Ahok. Nah, sebenarnya kita sudah tahu begitu hal-hal seperti ini kerap terjadi sebelum-sebelumnya, tapi ini seolah masih terus terjadi hingga saat ini. Itulah kelemahan menurut saya yang dimiliki oleh saudara Ahok. Kelemahan yang dia miliki ini, dari dulu saya sudah mengatakan itu, bahwa Ahok ini berkomunikasi, saya katakan ada dua hal, yaitu tidak dewasa dan tidak matang.
Mungkin aspek lain dia punya kelebihan, tetapi dia punya kelemahan di sektor komunikasi ini. Kita lihat, kalau kita lihat beberapa track recordnya beberapa terakhir-terakhir ini, ya kan ada di situ. Tapi ya dia juga disertai kelebihan, di mana keseriusannya, ketekunannya melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, namun seringkali orang mengatakan bahwa komunikasi itu tidak substansial, tidak begitu penting. Itu kan nggak begitu penting kata. Dalam kehidupan antar manusia, komunikasi adalah substantif. Karena perilaku kita, budaya kita, kebiasaan kita dibangun melalui interaksi komunikasi. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi, sesuatu hal yang penting diperhatikan setiap manusia. Kenapa? Karena dengan komunikasi orang bisa konflik sosial. Karena komunikasi bisa terjadi kohesi sosial, keakraban sosial. Dengan komunikasi bisa terjadi perang saudara. Dengan komunikasi kita bisa bersatu. Dengan komunikasi bisa meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi kita bisa semangat kerja tidak ada. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memahami komunikasi, betapa substantifnya komunikasi itu adalah mereka-mereka yang tidak mengetahui, tidak memahami tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri. Karena perilaku kita pun ditumbuhkan sejak kecil adalah dengan komunikasi. Kenapa kita selalu sampai saat ini mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita? Karena memang kita berkomunikasi selama ini, bahwa kita yakini bahwa Pancasila sebagai ideologi yang harga mati bagi bangsa ini. Oleh karena itulah maka maintenance komunikasi itu, maintenance Pancasila itu dilakukan dengan melalui komunikasi. Terkait dengan pertanyaan Ibu, bahwa perilaku-perilaku orang yang tidak mengindahkan etika di ruang publik itu akan menjadi persoalan di ruang publik itu sendiri. Baik, jadi lagi-lagi komunikasi adalah hal yang sangat substansial begitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan komunikasi tidak terlalu penting. Ini merupakan hal yang tidak benar karena ini bisa memancing apapun begitu yang akan terjadi nantinya. Baik, jika dilihat dari Bang Redim tadi berbincang sama saya sebelum on air begitu ya ke rumah Pak Kiai sampai pagi. Ini kira-kira apa saja yang dibicarakan di sana, kami boleh tahu? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk sama-sama kita mendoakan orang tua kita, kiai kita, ulama kita yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai, Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam segala hal cobaan dan termasuk pelecehan yang sudah dilakukan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Semoga beliau dalam selalu lindungannya, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang semalam kita sempat bersilaturahim sebentar dengan beliau, Mbak, ketemu, tapi kita tidak banyak yang dibicarakan. Beliau bernasihat kepada kami bahwa ya, apa yang menjadi isu hari ini adalah ini akibat dan buah dari perilaku Pak Ahok sendiri yang memang sulit terkontrol. Komunikasinya, tutur katanya, berbicara, tidak bisa mengenal siapa lawan bicaranya, tidak tahu adab terhadap siapa dia berbicara. Yang di hadapan dia bicara, walaupun di persidangan, tapi paling tidak dia tahu mengerti adab dengan siapa dia berbicara. Terkait apa yang sudah menjadi isu di media hari ini, bahwa permintaan maaf yang ingin dilakukan oleh Pak Ahok ke Pak Kiai, saya kira kalau hanya permintaan maafnya hanya sebagai dagelan politik dan hanya untuk menenangkan publik, sebaiknya tidak usah dilakukan. Tapi ternyata sudah dilakukan. Iya, dilakukan silakan saja. Orang mau minta maaf ya silakan, berarti dia punya jiwa besar gitu ya. Tapi saya yakin, saya meyakini betul, Haikul yakin, Pak Kiai Ma'ruf Amin bisa melihat dari mata batinnya mana orang yang benar-benar tulus. Ketika dia punya salah, ingin meminta maaf, saya yakin Pak Kiai paham itu. Karena saya meyakini keilmuan Pak Kiai itu melebihi sudah di atas rata-rata kita.
Saya yakini itu betul. Baik, dan tadi begitu pada saat diwawancara oleh rekan-rekan kami, Kiai Haji Ma'ruf Amin ditanyakan apakah sudah memaafkan, dia jawab sudah memaafkan begitu ya. Beliau menjawab ini sudah dimaafkan, tapi apakah ingin bertemu? Nanti dulu kalau bertemu. Apa yang membuat itu terkesan nanti dulu untuk bertemu? Ya, inilah orang tua kita Mbak ya, kiai kita yang sangat kita hormati dan kita hargai dengan keilmuan beliau yang sudah di atas rata-rata kita, yang memang sudah makomnya beda lah dengan seperti kita ini. Beliau sangat menghargai ketika orang yang punya salah, ya sudah kita maafkan. Mungkin sebelum Pak Ahok minta maaf dengan Pak Kiai, dalam hati kecil Pak Kiai sudah, saya yakin sudah dimaafkan. Tapi ketika ingin bertemu, sekali lagi saya katakan, Pak Kiai punya mata batin untuk menilai siapa Pak Ahok sendiri. Itu Mbak. Baik, nah kalau kita lihat begitu ya, dan kita juga sudah saksikan bersama tadi bahwa ada video permintaan maaf yang kemarin segera begitu dirilis oleh Ahok dan juga tim kuasa hukumnya terkait dengan meminta maaf dengan apa yang dia lakukan, dan juga tadi ada kata-kata kalau merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan pada saat persidangan, maka Ahok dan pihaknya minta maaf. Apakah langkah-langkah minta maaf seperti itu menurut Anda adalah hal yang tepat dilakukan? Saya pikir ya, bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Dan pasti ada orang tergelincir ataupun bisa terjebak pada suatu situasi tertentu. Menurut Anda Ahok tergelincir? Saya kira iya, karena bagaimanapun apa yang dilakukan kemarin itu muncul tiba-tiba, spontanitas yang di dalam suatu sidang begitu ya. Sekalipun apa yang diucapkan itu tentu tidak baik juga gitu ya. Oleh karena itulah saya setuju dengan Bung kita ini bahwa perlu suatu ketulusan minta maaf itu. Karena bagaimanapun Pak Kiai kita itu orang yang sudah mendalami tentang agama. Secara saintifik saya bisa mengatakan beliau sudah menguasai apa yang disebut dengan semiotika sama hermeneutika. Simbol-simbol mata dan nonverbal itu bisa dibaca dengan teori-teori semiotika gitu ya. Kita berhadapan saja, ditambah lagi pengetahuan dan pengalaman transendentalnya, kemampuan yang sangat luar biasa. Saya kira itu suatu hal yang kita sebut sebagai kemampuan transendental. Nah, oleh karena itu dibutuhkan memang untuk menyelesaikan ini Pak Ahok bertemu langsung, berusaha langsung menemui Pak Kiai untuk menyampaikan secara ketulusan tanpa ada rekayasa. Bila perlu dia sendiri yang datang ke sana tanpa ada suatu media memediator dan lain-lain. Tidak salah dia langsung ke sana menemui, dan menurut saya, mungkin saya kalaupun disalahkan mungkin bisa dikoreksi, ya mencium tangan Pak Kiai, nggak ada salah. Dia adalah orang tua kita yang sudah dari segi usia dan tokoh dan yang sudah menjadi panutan kita. Dan sebagai budaya ketimuran, orang yang lebih tua saja 1 tahun dari kita sudah kita hormati. Jadi jangan misalnya ketika itu persoalannya adalah karena itu suasana di pengadilan dan lain-lain sebagainya, saya pikir kita juga tetap mengindahkan apa yang disebut etika dan sopan santun itu. Misalnya kalau memang katakanlah kesetaraan, kata itu namanya yang disebut komunikasi lintas budaya. Lintas budaya ini terkait dengan usia dan lain-lain sebagainya. Ketika para saksi misalnya datang, ya dengan usia yang sama bisa saja mengatakan yang netral, yang setara dengan itu. Terus terang ketika itu memang boleh memang dalam suatu pengadilan katakanlah Anda dan lain-lain sebagainya, itu hanya boleh disampaikan oleh hakim sebagai katakanlah yang mulia gitu ya. Maka hakim kita panggil yang mulia dan hakim memanggilnya siapapun yang ada di situ panggilan Anda. Tetapi ketika sesama yang terjadi di sini, alangkah baiknya juga memperhatikan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat kita, menghormati dan tidak menghilangkan substantif komunikasi atau penyidikan ketika dikatakan mohon maaf Pak Kiai, mungkin saya salah, tetapi yang saya maksud begini Pak Kiai. Tapi lagi-lagi di sini pemilihan kata begitu yang harus dilakukan. Jadi ada intro yang diberikan untuk memberikan penghormatan kepada orang lain. Karena terus terang, ketika komunikasi itu tidak memberikan penghormatan kepada orang lain, biasanya komunikasi tidak akan efektif. Baik, ini harus ada intro terkait dengan apa yang dikatakan, tapi yang seperti kita ketahui, karakter dari Pak Ahok ini adalah orang yang sangat to the point, begitu. Apakah memang hal-hal yang seperti ini juga bisa menghambat dalam proses komunikasi, apalagi ini adalah komunikasi politik? Kita akan bahasnya saat lagi, pemirsa. Special Report masih akan kembali untuk Anda.